Film dibuka dengan sebuah sistem komputer canggih yang sedang mengirim undangan kepada beberapa gamer kelas atas, mulai dari rang warrior hingga mythic untuk mengikuti sebuah game eksperimental bernama The Scale Up. Game itu menjanjikan hadiah utama $100.000 bagi siapapun yang berhasil menjadi MVP dan memenangkan permainan. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang gamer bernama Carl Alderson yang terbangun oleh alarm dari kartu undangannya. Ia lalu langsung mengikuti petunjuk yang diberikan hingga akhirnya tiba di sebuah gedung pencakar langit dan memasukinya. Setiba di lantai 25, Carl bertemu dengan salah satu peserta bernama Reaper dan 5 peserta lainnya yang juga menerima undangan serupa. Tak lama kemudian suara sistem AI otomatis terdengar dan meminta seluruh peserta mengenakan motion capture suit yang telah disiapkan. Saat berganti pakaian, seorang gamer wanita bernama Shelly tanpa sengaja melihat panu dan bekas luka bakar cukup serius di tubuh Carl. Sementara itu, seorang peserta bernama Detlef dan Atlas justru sibuk memuji postur tubuh Strength yang terlihat atletis karena latar belakangnya sebagai mantan militer yang sekarang punya ratusan dapur MBG. Setelah selesai berganti pakaian, seluruh peserta diarahkan menuju ruangan berikutnya untuk melakukan registrasi ID gamer mereka. Setelah itu, suara AI kembali memerintahkan mereka mengenakan armor tempur dan helm berteknologi tinggi. Sistem AI menjelaskan bahwa perlengkapan tersebut menggunakan metrik polimer canggih yang mampu memberikan sensasi sentuhan dan rasa sakit secara realistis, sehingga pengalaman bermain terasa seperti berada langsung di medan perang sesungguhan. Di saat peserta lain mulai bersiap, seorang gamer bernama Shahid justru menolak mengenakan perlengkapannya. Ia merasa ada yang tidak beres karena nickname yang tercetak di seragamnya tertuliskan teroris, bukan ironis seperti yang seharusnya. Zahid pun bahkan sempat mencoba keluar dari ruangan, namun seluruh pintu ternyata sudah terkunci rapat. Karena permainan tidak bisa dimulai sebelum semua pemain siap, ia akhirnya terpaksa mengenakan perlengkapan tersebut meski masih merasa curiga. Begitu visor helm diturunkan, ruangan tempat mereka berdiri langsung berubah menjadi simulasi perang yang sangat realistis. Semua peserta juga dibuat kagum saat pemandangan di luar jendela telah berubah jadi map Erangel PUBG. Bahkan salah satu peserta bernama Taylor sampai terpukau ketika melihat tato milik Shelly ikut menghilang, seolah menunjukkan bahwa setiap permain telah diberi skin karakter setara. Tak lama kemudian muncullah seorang komandan yang akan menjadi instruktur mereka selama permainan berlangsung. Shelly sempat mencoba menyentuh sosok tersebut, tetapi ternyata komandan itu hanyalah hologram berteknologi tinggi. Setelah itu, sang komandan mengajak seluruh peserta menuju ruang persenjataan. Di sana, mereka mulai mencoba pistol yang tersedia dan semakin kagum karena seluruh senjata terasa sangat nyata. Komandan lalu menjelaskan mekanisme permainan. Ia mengatakan jika armor mereka memiliki batas level Battle Royale, jika terkena tembakan, pelindungan pemain akan menghilang, dan jika terkena tembakan berikutnya, mereka akan merasakan sakit yang sesungguhnya. Untuk mengatasinya, setiap pemain dibekali medkit yang dapat memulihkan kondisi tubuh secara instan. Setelah itu, komandan menjelaskan misi utama mereka. Gedung tersebut telah dikuasai kelompok teroris bersenjata, dan tugas para pemain adalah membersihkan setiap lantai hingga mencapai lantai dasar. Semakin banyak kill yang diperoleh, maka semakin tinggi pula skor mereka di papan peringkat. Setelah itu, permainan pun akhirnya dimulai. Mereka langsung nge-push dan menyisir ruangan dipimpin oleh Strike yang berpengalaman di bidang militer. Saat memasuki salah satu area, Strike menemukan makanan yang masih umub, dan tiba-tiba seorang teroris muncul menembaki mereka. Beruntung, Strike berhasil melakukan counter dan menjatuhkan musuh. Setelah situasi aman, mereka lalu memeriksa jasad teroris itu yang ternyata hanyalah sebuah hologram. Tak lama kemudian papan peringkat memperlihatkan nickname Strike berada di posisi teratas setelah mengamankan kill pertama. Selain itu, sistem juga mengumumkan bahwa level berikutnya adalah area bertegangan tinggi di lantai 24. Oh, bingo, man. Setibanya di lantai 24, mereka menemukan sebuah ruangan yang berisi senjata dengan spek lebih tinggi dari perlengkapan sebelumnya.
Namun, loot senjata tersebut hanya cukup untuk 4 orang. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan permainan dan tak lama kemudian baku tembak kembali pecah. Atlas langsung memberikan cover fire, sementara anggota lain berpencar mencari posisi. Karena gak mau kalah, Reaper pun mencoba melakukan push ke ruangan sebelah. Tapi sayangnya, aim miliknya benar-benar berantakan sehingga tak satu pun pelurunya mengenai sasaran. Beruntung, Strike segera datang menyelamatkannya meski harus mengorbankan armor untuk melindungi Reaper. Sementara itu, Taylor mulai panik melihat situasi yang semakin brutal. Shelly berusaha menenangkannya, tetapi percakapan mereka justru menarik perhatian musuh. Beruntung, Carl lebih dulu menembakkannya. Namun saat fokusnya teralihkan, musuh lain tiba-tiba muncul dan melepaskan 2 kali tembakan yang langsung membuatnya sekarat. Shelly pun segera memberikan cover fire dan membalas serangan itu. Tetapi Carl masih menunjukkan rasa sakit seolah-olah benar-benar tertembak. Karena khawatir, Shelly pun membuka visor helm Carl untuk memeriksa kondisinya. Anehnya, di dunia nyata tubuh Carl terlihat bebek saja tanpa luka sedikit pun. Namun begitu visor diturunkan kembali, luka tembak peserta darah di perutnya bertambah parah. Beruntung, Strike segera menggunakan medkit miliknya hingga Carl berhasil selamat. Setelah itu, Carl pun langsung muntah dan mulai yakin bahwa apa yang mereka hadapi bukan lagi sekedar permainan virtual. Beberapa saat kemudian, seluruh peserta berkumpul dengan visor terbuka untuk membahas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Reaper masih bersikeras bahwa semua ini hanyalah reality show belaka. Tetapi Carl membantah karena rasa sakit yang ia alami tadi terasa benar-benar nyata. Penjelasan itu pun membuat Shahid semakin panik hingga ia menuduh Strike sebagai orang dalam karena terlihat paling memahami permainan. Atlas pun ikut mendukung tuduhan tersebut. Merasa difitnah, Strike pun akhirnya memilih untuk meninggalkan mereka dan pergi sendirian ke toilet. Namun tanpa mereka sadari, musuh yang sebelumnya telah mereka bunuh ternyata berhasil diulti oleh Rafaela dan hidup kembali dalam game. Salah satu dari mereka kemudian bergerak menuju ke toilet tempat Strike berada. Awalnya Strike mengira yang datang adalah rekan timnya, namun saat ia mengaktifkan visor dan menoleh ke belakang, musuh itu langsung melepaskan tembakan hingga membuatnya knock sekarat. Strike pun buru-buru mencoba menggunakan medkit, tetapi ia sadar bahwa medkit terakhirnya telah dipakai untuk menyelamatkan Carl. Mendengar suara tembakan, seluruh pemain pun langsung mengaktifkan visor dan bergerak mendekati sumber suara. Namun tiba-tiba Detlef terkena serangan musuh yang bersembunyi di balik kegelapan. Kepanikan pun terjadi dan para pemain langsung mencari perlindungan. Sementara Taylor yang paling penakut malah tertinggal sendirian. Beruntung Detlef masih sempat menggunakan medkit untuk memulihkan dirinya. Di sisi lain, Strike yang terluka parah terus berusaha meminta pertolongan. Sayangnya suaranya sudah terlalu lemah untuk didengar. Sementara itu, Reaper yang masih berjuang nge-push akhirnya berhasil menghabisi musuh menggunakan granat dan langsung mendapatkan tambahan skor yang membuat posisinya semakin tinggi di papan peringkat. Tak lama kemudian, Carl akhirnya mendengar suara Strike. Sayangnya semua sudah terlambat. Helm yang dikenakan Strike tiba-tiba mengeluarkan gelombang kecut yang langsung mengakhiri hidupnya. Beberapa saat kemudian, anggota tim lainnya datang menyusul. Shelly sempat berusaha memberikan pertolongan, tetapi nyawa Strike sudah tidak bisa diselamatkan. Setelah memperhatikan kondisinya, Carl dan Shahid mulai menyadari bahwa penyebab kematian Strike bukanlah luka tembak, melainkan helm yang ia kenakan. Shahid pun langsung panik dan mencoba menghancurkan helm itu menggunakan alat pemadam dengan bantuan Carl. Namun usaha mereka sia-sia karena helm tersebut sama sekali tidak mengalami kerusakan, seolah memang dirancang agar tidak bisa dilepas. Saat mereka masih berusaha melepas helm, komandan datang marah-marah. Anehnya sosok hologram itu bisa menembus tubuh Carl, tetapi tetap mampu menyerang Shahid secara fisik hingga kesakitan. Sebelum pergi, ia memperingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari permainan. Ucapan itu pun membuat Shahid semakin putus asa. Beberapa saat kemudian, papan skor kembali diperbarui. Kali ini Reaper memimpin klasemen sementara, sedang nama Strike resmi menghilang dari daftar. Singkat cerita, mereka melanjutkan permainan hingga mencapai lantai 19. Di sana komandan menjelaskan bahwa ruangan tersebut dipenuhi gas mudah terbakar sehingga senjata api tidak bisa digunakan. Sebagai gantinya, mereka dibekali pisau dan dipaksa menjalani pertarungan jarak dekat. Saat misi berlangsung, Detlef hampir terbunuh oleh salah satu musuh. Beruntung Atlas datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Setelah permainan di lantai 19 berakhir, mereka sempat melihat keluar jendela dan mendapati kota di luar sudah hancur seperti medan perang. Pemandangan itu pun membuat Taylor semakin putus asa hingga Shelly harus menenangkannya.
Setelah berhasil melewati lantai 19, mereka membagi sisa amunisi yang ada sebelum akhirnya kembali melanjutkan baku tembak dengan kelompok musuh. Di tengah pertempuran, Reaper lengah hingga terkena tembakan di bagian perutnya. Sally pun berusaha menolongnya sambil minta Carl memberikan cover fire. Sayangnya Carl justru ikut tertembak saat melindungi mereka. Situasi itu pun membuat Sally kebingungan karena harus memilih menolong Reaper atau Carl terlebih dahulu. Untungnya Atlas berhasil meratakan seluruh musuh kemudian membantu mengobati Carl, sehingga Sally akhirnya bisa mengobati Reaper tanpa gangguan. Beberapa saat kemudian papan skor kembali diperbarui dan menunjukkan Atlas kini memimpin klasemen. Namun di balik pencapaian itu, mereka menghadapi masalah yang jauh lebih serius karena seluruh medkit yang dimiliki tim telah habis digunakan. Setelah itu, mereka semua membuka visor helm dan mulai mencari jalan keluar sendirian. Awalnya, Carl memiliki ide untuk menghancurkan kaca, namun karena terlalu tebal, Shahid membantu menggunakan rak barang hingga berhasil membuat retakan. Namun, sebelum usaha itu berhasil, komandan kembali muncul. Tanpa ampun, ia pun langsung menghajar Shahid dan memperingatkan bahwa siapapun yang mencoba kabur akan pulang dalam kantong jenazah. Di saat itu juga, tendangan keras yang diberikan komandan membuat Shahid terjatuh hingga kakinya patah. Setelah kejadian itu, Shahid sadar dirinya tidak bisa lagi mengikuti ritme tim. Ia tidak ingin menjadi beban sehingga meminta teman-temannya menyembunyikannya di bawah meja dan melanjutkan permainan tanpa dirinya. Setelah meninggalkan Shahid, mereka akhirnya tiba di lantai 9 dan kembali bertemu dengan sang komandan yang sedang menginterogasi seorang teroris. Komandan lalu menjelaskan bahwa semua bom telah dipasang di pondasi gedung. Jika mereka gagal menemukan kode penjinaknya, seluruh bangunan akan runtuh dan mengubur mereka hidup-hidup. Mereka lalu dipaksa menginterogasi teroris tersebut. Detlef langsung menyetrumnya sementara Reaper bersiap masukkan kode yang diberikannya. Setelah beberapa kali disiksa, teroris itu pun akhirnya menyebutkan kata Pushkin. Sayangnya kode tersebut salah dan sistem langsung menghentikan hitung mundur selama 30 menit. Tak lama kemudian komandan memerintahkan mereka masuk ke sebuah lift. Lift itu membawa mereka ke lantai 5, tetapi saat pintunya macet, Atlas memaksa pembukanya dari dalam. Ketika Detlef, Carl, Sally, dan Taylor keluar, Atlas justru memilih tetap berada di lift dan melanjutkan perjalanan berdua bersama Reaper hingga mencapai lantai 3. Sementara itu, Detlef yang merasa Atlas sengaja memisahkan diri langsung menyuruh Carl, Sally, dan Taylor mencari jalur lain menuju target mereka. Di lantai 3, Reaper mulai terlihat ketakutan. Mereka sudah tidak memiliki armor maupun medkit, sementara amunisi Atlas juga habis setelah pertempuran sebelumnya. Namun Atlas tetap memaksakannya maju seperti seorang pemain yang dijadikan sebagai umpan. Bahkan ia mengancam akan menembak Reaper jika terus menolak mengikuti perintahnya. Di saat yang sama, Carl, Sally, dan Taylor berhasil mencapai lantai 4. Beruntung mereka menemukan banyak lot amunisi. Namun saat bergerak maju, musuh tiba-tiba melempar smoke granat hingga area di depan mereka tertutup asap tebal. Bukannya melakukan push, Carl justru mundur ketakutan. Saat Sally menanyakan alasannya, Carl akhirnya mengaku bahwa ia masih trauma karena pernah terjebak dalam kebakaran yang menewaskan pacarnya. Sally pun terus menyemangatinya hingga Carl akhirnya mampu melawan rasa takut tersebut dan kembali bergerak maju. Sementara itu, Atlas masih memaksa Reaper untuk terus membuka jalan. Bahkan ketika peluru Reaper habis, Atlas tetap menyuruhnya maju ke depan. Akibatnya Reaper terkena tembakan dan akhirnya tewas di tempat. Kini waktu yang tersisa sebelum ledakan tinggal sekitar 15 menit lagi. Di sisi lain, Carl, Sally, dan Detlef akhirnya berhasil mencapai lantai ke-1. Mereka segera berbagi amunisi dan saling memberikan cover saat berhadapan dengan banyak teroris. Ketika situasi mulai terkendali, Taylor berinisiatif mencari medkit karena kondisi tim sudah semakin kritis. Setelah memasuki sebuah ruangan, Taylor akhirnya menemukan medkit yang mereka cari. Namun tanpa diduga, Atlas muncul dan langsung membunuhnya demi merebut medkit tersebut. Tak lama kemudian, Carl bertemu Atlas dan menanyakan keberadaan Reaper serta Taylor. Akan tetapi Atlas mengaku tidak mengetahui apapun. Tapi saat Carl memeriksa ruangan di dekatnya, ia menemukan jasad Taylor lengkap dengan penanda kill milik Atlas. Mengetahui hal itu, Carl pun langsung mencekiknya dari belakang.
Saat Atlas berusaha mengambil pistolnya, Carl lebih dulu menghantam helm Atlas menggunakan alat pemadam api. Serangan itu pun memang tidak merusak helmnya, tetapi ternyata Carl memang memiliki rencana lain. Beberapa detik kemudian, komandan datang dan menganggap Atlas sedang berusaha merusak perangkat permainan. Ternyata sesuai aturan yang sebelumnya, komandan akhirnya langsung mengeksekusi Atlas hingga tewas. Kini hanya Carl, Shelly, dan Detlef yang tersisa. Mereka pun masuk ke area terakhir yang menjadi last level permainan. Di sana mereka kembali melakukan load amunisi, sementara Detlef memperoleh sebuah bazooka. Shelly lalu memimpin perjalanan hingga mereka menemukan lokasi bom yang sebenarnya, dan pertempuran terakhir pun terjadi. Mereka saling bertukar tembakan dengan para teroris hingga satu persatu musuh berhasil dilumpuhkan. Sayangnya saat hitung mundur bom tinggal 3 menit, sebuah mobil tiba-tiba masuk keluar memberondong Carl, Shelly, dan Detlef tanpa ampun. Carl pun terkena tembakan sementara Shelly dan Detlef berusaha bertahan sambil membalas serangan. Di tengah baku tembak, Carl sebenarnya hendak menggunakan medkit terakhirnya. Namun ketika Shelly tertembak, ia pun memilih mengorbankan kesempatan itu dan memberikan medkit kepada Shelly. Keputusan itu pun membuat kondisi Carl semakin parah hingga tubuhnya mulai kejang-kejang. Di saat itu juga, Detlef berhasil menggunakan bazooka dan menghancurkan musuh terakhir. Ia juga sukses menghentikan bom tepat sebelum waktu habis. Kini misi pun akhirnya selesai, tetapi Carl harus membayar kemenangan itu dengan nyawanya. Tak lama kemudian komandan kembali muncul, namun kali ini terungkap bahwa suara komandan selama ini sebenarnya dikendalikan oleh Detlef. Shelly pun akhirnya menyadari bahwa Detlef adalah dalang yang sejak awal mengatur seluruh permainan mematikan tersebut. Tak lama kemudian 4 anak buah Detlef datang dan langsung menyuntiknya hingga pingsan. Beberapa saat setelah itu, papan sistem mulai menghapus seluruh akun para peserta. Satu persatu nama mereka menghilang hingga akhirnya seluruh sistem permainan yang ternyata buatan Chief Tech Industry dinyatakan offline. Setelah semuanya berakhir, Detlef dan anak buahnya mulai mengevakuasi jasad para peserta beserta seluruh perlengkapan tempur. Tak lama Shelly pun perlahan mulai sadar dari pingsannya. Dalam kondisi setengah sadar, Shelly melihat Detlef menyerahkan sebuah koper berisi uang sesuai janji. Namun Shelly sama sekali tidak tertarik menerimanya setelah semua temannya tewas. Ketika Shelly mengancam akan melaporkannya ke polisi, Detlef hanya tersenyum dan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan mempercayai cerita tentang permainan gila itu, apalagi Shelly tidak memiliki bukti apapun. Sebelum pergi, Detlef lalu memerintahkan anak buahnya untuk kembali membius Shelly. Namun tanpa diduga, Shelly berhasil membalikan bius itu dan merebut pistol lalu menembak sistem penerangan hingga seluruh basement gelap. Menyadari Shelly berhasil lolos, Detlef pun langsung panik dan memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejarnya. Saat situasi kembali tenang, ternyata Shelly yang berhasil keluar sebagai pemenangnya. Sambil melempar koper uang tersebut, Shelly menegaskan bahwa tidak akan ada lagi permainan mematikan seperti ini. Setelah itu, ia pun langsung menembak mati Detlef dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Girl Up. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.